Sudah di co-host? Sudah, Pak. Ya, silakan kelompok 4. Siapa? Mbak Arni ya? Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami kelompok 4 akan melakukan pembahasan soal pertama terkait substantive audit program pada account payable balance dan unrecorded liabilities. Nah, di sini ada 3 tabel, ada asersi, tujuan audit, dan prosedur audit. Kita mulai bahas dari asersi yang pertama, ada existence or occurrence. Nah, tujuan auditnya itu ada account payable yang tercatat itu merupakan barang dan jasa yang diperoleh dari vendor yang memang benar-benar aktif. Prosedur auditnya itu ada 4, yaitu melakukan review dan melakukan pengendalian internal perusahaan atas akun utang dagang. Yang kedua, melakukan pengujian atas faktur dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan akun utang dagang atau akun payable. Yang ketiga, melakukan review kepada semua vendor yang memiliki riwayat pembelian yang besar atau signifikan dalam operasi tahun tersebut untuk memilih siapa saja vendor yang akan dimintai konfirmasi. Dan yang terakhir, menelusuri saldo awal akun pada kertas kerja. Asersi yang kedua ada completeness, dengan tujuannya semua kewajiban materialnya tuh sudah benar-benar tercatat. Nah, di sini prosedurnya tuh ada 4. Yang pertama, melakukan review dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Yang kedua, melakukan penelusuran atas transaksi pembelian dan pengeluaran dan memeriksa pencatatannya. Tidak semua transaksi diperiksa, namun hanya sebagian saja atau sampel. Nah, yang ketiga, menyiapkan daftar utang dagang akhir tahun lalu, melakukan penghitungan dan melakukan penelusuran ke buku besar. Dan yang terakhir, melakukan pengujian atas akun yang memiliki saldo debit untuk berjaga-jaga adanya kemungkinan reklasifikasi. Yang ketiga, ada rights dan obligation. Dengan tujuannya, akun payable itu merupakan kewajiban legal perusahaan. Nah, prosedur auditnya ada 4. Yang pertama, memastikan bahwa klien benar-benar memiliki kewajiban atas akun utang dagang atau akun payable. Yang kedua, mengirim konfirmasi kepada kreditur tentang utang usaha klien beserta saldonya. Yang ketiga, memeriksa bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya yang dibuat dan dicatat oleh klien dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca. Yang keempat, memeriksa apabila ada retur dalam transaksi pembelian dengan utang usaha. Nah, yang keempat ada valuation and allocation. Dengan tujuan auditnya, semua akun payable dan penyesuaiannya telah dicantumkan dalam jumlah yang benar dalam laporan keuangan. Nah, prosedur auditnya itu ada 4. Memeriksa apakah klien mencatat utang usahanya itu udah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, melakukan food dan cross-food voucher register dan menelusuri semua yang diposting pada akun yang sesuai. Nah, yang berikutnya meminta daftar utang pada akhir tahun, kemudian menghitung dan melakukan penelusuran ke buku besar. Dan yang terakhir menghitung ulang atau menerapkan prosedur analitis untuk menguji saldo utang usaha. Dan yang terakhir presentation and disclosure. Nah, ini tujuan auditnya tuh ada 2. Yang pertama, semua akun payable diklasifikasikan secara tepat, dijabarkan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, di sini prosedur auditnya tuh ada 6. Yang pertama, memastikan kewajaran penyajian utang dalam laporan keuangan itu udah sesuai dengan standar yang berlaku. Kedua, memeriksa klasifikasi utang usaha di neraca, di mana jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun.
Yang ketiga, memeriksa setiap saldo debit di utang usaha untuk mempertimbangkan pengklasifikasian kembali atau reclassification. Yang keempat, memeriksa pengungkapan yang berhubungan dengan utang usaha. Yang kelima, meminta informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan juga apabila ditemukan utang bersyarat. Dan yang terakhir, mengirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan terkait masalah di bidang hukum. Dan tujuan yang kedua itu akun payable dari direktur, petugas, dan afiliasi itu diungkapkan secara terpisah. Nah, prosedurnya itu memeriksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian perjaminan yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Sekian. Oke, terima kasih kelompok 4. Udah ya presentasinya? Kalau udah, silakan dari kelompok lain. Ada yang ini menanggapi, ada yang berbeda atau ingin menambahkan, silakan. Ada dari kelompok lain? Ada yang berbeda atau yang menambahkan? Mohon izin, Pak. Izin menanggapi. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 6. Ya. Silakan. Untuk prosedurnya sudah hampir sama. Kemudian kami hanya ingin menambahkan bahwa terkait pembahasan ini kan pembahasannya tentang utang. Jadi pada dasarnya perusahaan ini cenderung merendahkan angka utangnya. Maka dari itu memberikan fokus utamanya itu untuk asersi completeness, yaitu menuju benar semua utang sudah tercatat dan disajikan. Nah, kemudian hal keduanya ini dengan melakukan konfirmasi independen ke pihak ketiga setelah closing. Kemudian selain itu juga penting untuk dilakukan rekalkulasi untuk perhitungan saldo utangnya. Itu saja Pak dari kelompok kami, hanya menekankan asensinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada sedikit tambahan ya, sedikit penekanan gitu ya. Atau silakan kalau mau ditayangkan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 6 ya? Kelompok 6 silakan kalau mau ditayangkan. Sementara kelompok 6 belum ada yang ditanyakan. Kelompok 6. Tadi kelompok berapa yang ini? 4, Pak. Kelompok 4 ya? Iya. Enggak, tadi yang menanggapi, yang menambahkan tadi? Kelompok 6, Pak. 6. Kak yang menanggapi kelompok 6. Kelompok 6 mau ditayangin, silakan. Nggak perlu Pak, insya Allah udah sampaikan, cuma mau menegaskan poinnya aja Pak. Oke. Kelompok lainnya? Mungkin dari kelompok 2 ingin menambahkan Pak yang internal test. Silakan. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Kelompok 4 tolong
ends-nya. Nah, di sini dari kelompok 2 ingin menambahkan tentang internal control test-nya. Nah, yang pertama, apakah perusahaan memakai sistem voucher? Jawabannya adalah iya. Kemudian yang kedua, apakah voucher disetujui terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sebelum pembayaran? Jawabannya iya. Yang ketiga, apakah pejabat yang berwenang meninjau distribusi debit voucher untuk pencatatan yang benar? Tidak. Yang keempat, apakah semua barang dagangan dan layanan dicatat terlebih dahulu dalam voucher sebelum pembayaran? Jawabannya tidak. Kemudian yang kelima, apakah perusahaan memakai buku besar pembantu utang dagang? Jawabannya iya. Dan yang keenam, apakah buku besar pembantu utang dagang direkonsiliasi tiap bulan dengan akun utang dagang? Jawabannya tidak. Yang ketujuh, apakah laporan bulanan vendor direkonsiliasi ke buku besar pembantu utang dagang? Jawabannya tidak. Yang kedelapan, dalam penyesuaian utang dagang, apakah harus meminta persetujuan pejabat yang berwenang? Jawabannya iya. Yang kesembilan, apakah invoice dari vendor diperiksa mulai dari pricing, extension, footings, and terms? Jawabannya tidak. Yang ke-10, apakah perusahaan memastikan bahwa klaim atas barang dagang dapat segera diproses? Jawabannya tidak. Yang ke-11, apakah faktur, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian ditinjau secara berkala? Ini tidak dilakukan. Kemudian yang ke-12, apakah dokumen pendukung diperiksa dulu sebelum pembayaran? Jawabannya iya. Dan yang ke-13, apakah dokumen pendukung stamp cancel by the check signers? Jawabannya iya. Dan yang ke-14, apakah cek dikirim langsung oleh orang yang menandatangani cek? Jawabannya tidak. Mungkin itu saja, Pak, tambahan dari kelompok 2. Dari sini nggak ada ininya. Maksudnya apa yang resikonya harus jadi area jadi perhatian dari kelompok 2? Kebetulan belum buat Pak yang itunya. Oh iya. Oke, makasih kelompok 2 yang menambahkan terkait pengendalian internnya ya, ujian pengendaliannya. Kelompok lain? Selain 2 dan 6, ada lagi ingin menambahkan atau berbeda hasilnya? Kelompok 5 ada perbedaan sedikit, Pak. Ya, silakan. Mas Ilham. Oke, saya share screen. Sudah terlihat? Sudah. Nah, di kelompok 5, kemarin dapat masukan dari Pak Peter buat bikin kayak indeks gitu, kayak di buku Pak Agus Sukrisno. Jadi kita bikin program tujuan auditnya di atas, terus dikasih kayak gini, tabel indeks kayak gini. Tapi secara keseluruhan programnya sama udah sama kayak kelompok 4 tadi, Pak. Itu aja sih, Pak, bedanya. Oke, terima kasih. Kelompok berapa tadi, Mas Ilham? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5, oke. Ya, ini mengenai format ya, jangan sampai lupa nih, diingetin lagi. Nah, kelompok berapa? Tadi kelompok 4 ya, Mbak Rifika ya? Iya, Pak.
Terus yang lain, kelompok 6, kelompok 6. Tadi kelompok 6 udah ya, kelompok 5. Kelompok 1. Dari kelompok 1 nggak ada tambahan? Untuk kelompok 1 sama aja, Pak. Sama ya. Tadi udah 1. Yang belum berapa nih yang belum menanggapi? 6 udah, 5 udah. Kelompok 3 overall juga sama, Pak. Sama ya. Iya. Oke, makasih. Kelompok 4 presentasinya bagus ya. Tadi ini bagus nih, kelompok 5 ngingetin. Pertama itu kalau buat program kerja audit, pakai formatnya ya, diingat-ingat terus ya. Nanti kalau pas ujian, ya kan bisa disiapin format sebelumnya ya, tolong pakai formatnya. Jadi mulai. Terus gini, kalau buat tujuan, ya. Tadi kelompok 5 siapa tuh? Tadi Mas Ifham ya, tolong ditayangin Mas Ifham. Ada yang seperti kelompok 5 nggak? Bikin ininya, formatnya. Siapa lagi? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6 ya. Kelompok 6 aja deh. Ya, Mas Ifham tadi udah tayangin kelompok 6. Silakan, kelompok 6. Kelompok 6 siapa nih? Yang nomor 6. Zuha, Pak, mau share screen. Mbak Zuha ya, silakan. Oh, ini model gini ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Nah, ini gini. Yang lebih pas, coba balik ke kelompok 5 deh, kelompok masih sama ya, masih sama. Oke ya, jadi selalu diingat-ingat kalau buat program audit, atau audit program, ingat formatnya ya. Formatnya ya ini seperti ini ya. Cuma nanti gini, ada tujuan overall, tujuan besarnya ya. Tujuannya kan kita melihat terkait dengan utang usaha ya, walaupun sebenarnya nanti lebih bagus lagi per cycle ya, per siklus ya, program kerja auditnya ya. Karena ini kita coba bahas terkait account payable ya. Tujuan besar terkait account payable apa? Kalau ini kan udah lebih spesifik lagi ya. Halo, halo. Kalau tujuan besar audit itu apa? Memastikan tidak ada salah saji yang material ya. Terus penyajiannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi itu tujuan besar selalu kalau misalnya tadi kalau sebenarnya sih lebih pas di siklus ya. Kalau ini kebetulan account payable. Jadi gitu di tujuan umum seperti itu ya. Ketika kita bicara ini program audit atau account payable tujuan besar gitu. Nanti ada tujuan spesifik ya. Yang 1, 2, 3 sampai 8 itu tujuan spesifik kan ya. Tujuan spesifik itu ditaruh di tadi nih di bawah ini kan tuh ada yang nomor prosedur di bawahnya ada eksisten. Nah itu cantumin tujuannya apa nih ya. Jadi yang mengerjakan program kerja audit kan sebenarnya seperti apa panduan ya, pedoman bagi auditor untuk mengerjakan. Mereka harus tahu tujuan besarnya apa, tujuan spesifiknya apa. Nah, terkait apa nih tujuan spesifiknya? Nah, kita cantumin di situ di langkah-langkahnya ya. Tuh. Itu terkait apa format ya. Kalau di kanannya ini oke lah dikerjakan oleh siapa, indeks, paraf ya. Kalau yang lebih detail lagi ditambahin dengan waktu ya. Waktu direncanakan, waktu dikerjakan berapa. Kenapa waktu ini penting? Ya, kan sudah saya sampaikan 2 pekan lalu ya. Untuk audit Apple Blossom ini kita dikasih waktu berapa lama? Ada yang masih ingat? Saya pernah tanyain kok masalah. Ya.
4 minggu, Pak. 4 minggu, ya, hampir 4 minggu itu kan hari kerja ya. Mas Kun tadi ya. 4 minggu itu 5 hari kerja. Kalau 4 minggu 5 hari kerja itu 1 hari 8 jam, berapa jam total per orang? ...160 jam ya. Kalau timnya cuma 4 orang berarti 160 kali 4, 640 jam. Itu total mengerjakan semua tuh dari awal sampai akhir. Ya, dari perencanaan, kemudian nanti pengujian pengendalian, substansi tes, prosedur sampai tes of detail of balance ya. Itu semua tuh dilakukan dalam waktu 640 jam secara total. Nah, di sini penting nih kita cantumkan waktu kita, berapa sih waktu kita butuhkan ya. Jadi nanti begitu direkap semua program kerja audit, baik itu terkait dengan siklus penjualan, siklus pembelian, gaji, ya, persediaan, semua di total itu tidak boleh lebih dari 640 jam. Itu ini karena kita bicara praktek, ini kan saya bicara praktek yang ada ya. Ini penting terkait dengan apa namanya alokasi waktunya ya. Sama nanti, jadi kalau di sini itu ada di samping kanan ya, setelah prosedur audit itu ada dikerjakan, indeks, paraf, sebentar di bawahnya itu ada waktu direncanakan misalnya 2 jam kah, 4 jam kah, terus realisasi berapa jam ya. Nah, terus balik ke prosedur audit ya. Prosedur audit intinya gini ya, bicara prosedur audit itu selalu pergunakan kata-kata, masih ingat kan ya prosedur audit apa aja? Ada apa namanya, mentrasir, kemudian melakukan rekalkulasi, rekonsiliasi, coaching ya, atau mereview, atau yang beberapa tuh istilah tuh. Ada yang masih ingat nggak? Memeriksa, ya, membandingkan, ya, menelusuri, ya, menghitung, melakukan observasi, ya, selalu pergunakan kata-kata seperti itu ya. Ya, jadi di sini menelusuri saldo akun. Ini uji faktur. Nah, ini kalau apa? Saya bicara praktek ya nih. Kita menelusuri saldo akun, apa yang ditelusuri nih? Ya, nanti ini. Ini bagus ke nomor 4 tuh. Daftar utang usaha, nama ini, dan cocokkan dengan buku besar. Jadi udah spesifik ya langkahnya itu. Apa yang kita lakukan? Nomor 1 kan cuma menelusuri apa nih sebenarnya menelusuri. Ya. Apakah setelah ditelusuri dibandingkan atau di apa ya. Seperti itu. Atau menelusuri angka saldo akun ke buku besar ya, seperti itu. Uji faktur, oke, konfirmasi ya. Oke ya, ini terkait format ya, sama terkait dengan tujuan. Nah, saya balik agak ke belakang sedikit nih. Tadi yang kelompok berapa yang menyajikan internal control tadi? Kelompok 2, Pak. Kelompok berapa, Mas? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Jadi kan gini, tadi saya ada cerita ya, ini sebenarnya cuma ngulang yang kemarin lagi nih, ya kan. Tadi saya sudah gambarkan tuh, kalau misalnya 4 orang, waktu kita cuma 640 jam total itu, total setim untuk melakukan audit. Ya. Artinya apa? Kita harus fokus kan dalam menyusun perencanaan kan, fokus ke area-area yang benar-benar berisiko. Ya. Nah, ini akan lebih baik. Tadi itu kan kelompok 2 udah buat ya internal control ya. Itu bagus juga ditambahin lagi risikonya. Memang itu di tugas A ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Itu untuk membantu kita lebih fokus ketika menyusun prosedur auditnya. Ya, misalnya tadi apa tuh yang jawabannya tidak. Setahu saya, seingat saya dari pertama itu pemisahan fungsi nggak ada tuh kayaknya. Ya, resiko itu resikonya apa? Misalnya saya ambil contoh, tidak ada pemisahan fungsi antara yang melakukan pencatatan dan yang melakukan aktivitas pembelian. Ya. Itu kan berarti resikonya apa? Ada utang usaha yang tidak tercatat, ya, atau keliru dicatat, ya kan?
Atau bisa juga yang tadi kan tidak dicatat karena fraud misalnya, dicatat, bisa juga dicatat tapi fiktif, bisa seperti itu kan, itu tuh namanya resiko, ya. Nah itu berarti fokus pengujiannya apa tuh tujuannya tuh terkait itu? Halo, halo. Uji eksistensinya, Pak. Existence ya atau occurrence ya. Jadi kita ingin memastikan nih ya transaksi sudah benar dicatat atau tidak gitu ya, sudah lengkap atau tidak itu sama completeness sebenarnya gitu. Ya. Nah dari situ baru kan kita tuangkan tuh ya resiko itu terkait dengan tujuan audit tertentu ya. Kemudian apa sih prosedur auditnya untuk memastikan bahwa sudah benar dicatat, sebuah sudah dicatat, tidak ada yang fiktif ya, tidak ada yang keliru dicatat. Ya, prosedurnya apa tuh? Ya. Nah ini udah ini nih ya. Konfirmasi positif ya. Tadi ada satu lagi tuh terkait voucher ya. Voucher itu gimana? Ada resiko juga kan? Sehingga butuh pengujian lagi terkait existence vouchernya ya. Jadi itu ya, diingat ya ini sebenarnya 2 minggu lalu kan sudah digambarkan ya dari kondisi, kan masih ingat ya metodologi kita ya. Metodologi kita kan memahami pengendalian intern mana yang lemah. Yang lemah itu kita lakukan pengujian pengendalian ya. Dari pengujian pengendalian itu ternyata memang ada kelemahan, kayak tadi misalnya tidak ada pemisahan fungsi, berarti kita harus melakukan substantive test. Ya, substantive test itu apa? Untuk menguji transaksinya. Misalnya gini, kalau ke pengujian pengendalian kan kita lebih banyak tadi ya, observasi, apalagi kita melakukan inspeksi, ya kan, pengamatan itu ya seperti itu kalau test of control ya, uji kita melakukan performance segala macam seperti itu. Tapi begitu ada kelemahan, ada risiko, ya di situ kita lakukan pengujian per transaksi. Itulah substantive test. Ya, kita uji misalnya beberapa transaksi kita uji nih, ada nggak transaksi yang tadi ya, kalau ada risiko tidak tercatat, atau misalnya fiktif, kita uji berapa transaksi. Ya, ada nggak transaksi yang tidak tercatat. Nah, disinilah tujuannya seperti itu ya. Jadi akan lebih bagus kalau kita tuh mengalir itu, flow-nya kelihatan. Ya, mulai dari apa sih resikonya? Oh, terkait eksisten ini, prosedurnya apa? Ya, seperti itu. Ya. Clear ya, teman-teman ya. Itu ya terkait itu ya. Jadi nanti itu lebih fokus nanti. Ya. Jangan sampai 640 jam yang disediakan habis hanya untuk melakukan pemeriksaan terkait akun payable. Padahal kan 640 jam itu untuk semua tuh, dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan selesainya field audit ya, seperti itu. Kemudian yang kedua nih, ketiga ya, tadi format ini ketiga ya. Kita tuh dalam pengujian ini sampel atau semua populasi? Sampel, Pak. Perlu nggak di program audit kita sampaikan? Ada yang mau jawab? Misalnya nomor 2 nih, ini jadi kelompok ini ya, kelompoknya Mas Ilham yang ini ya. Atau kelompok 4 ya, Mbak siapa tadi? Revika ya. Ganti deh Mbak Revika yang ini, karena yang presentasi Mbak Revika sebenarnya. Ini cuma untuk contoh format saya tadi. Mbak Revika kelompok 4, silakan ditayangin. Yang sistem aja. Ini. Nah, kita mulai nih. Saya tanya dulu nih, Mbak kelompok 4 ya. Prosedur audit nomor 1, melakukan review dan evaluasi pengendalian intern. Ini tugas dari buku EPA Blazamnya buat audit program apa?
Di judul tugasnya apa tuh? Menyiapkan, prepare. Halo, halo. Kelompok 4 siapa aja nih, Mbak Revika, siapa lagi? Pertanyaan saya ini prosedur nomor 1 ditaruh di sini atau di tempat lain? Kan di tugasnya itu prepare substantive audit program. Ya. Jadi kan pengujian itu ada 4 ya. Saya ulang lagi jadi. Ya, ketika bicara metodologi kan setelah memahami proses bisnis segala macam itu tuh, kemudian ada pengujian tuh, mulai pengujian kan di awal. Di awal itu ada pengujian apa? TOC itu apa? Pengujian pengendalian, Pak. Ujian pengendalian. Habis itu pengujian pengendalian kita melakukan apa namanya? Pengujian substantif. Substantif ya. Terus ada lagi pengujian lainnya, analytical procedure ya. Personalities itu bisa di awal, bisa di tengah, dan juga di akhir nanti tuh. Tadi makanya saya tanya tuh. Gitu. Karena di akhir pun ada nanti prosedur analitis ya, untuk memastikan kesesuaian angka-angka dari balance-nya ya. Kemudian yang paling penting adalah tes atau detail. Nah, test of detail of balance atau TDB ya. Ada TOC, STOT, AP sama TDB ya kan. Nah, nomor 1 itu kita bicara di mana tuh? Di substantif atau di TOC? TOC. Ya. Kalau substantif itu sudah menguji per transaksi. Itu ingat ya. Substantif itu udah menguji transaksi, menguji faktur, invoice, menelusuri segala macam seperti itu. Itu udah substantif ya. Tapi kalau masih evaluasi pengendalian itu masih di bahkan sebelum test of control sebenarnya itu review itu. Review evaluasi masih sebelum test of control karena dari review ini kita kita uji tuh ya, test of controlnya, observasi kah atau melakukan pengamatan atau yang lainnya ya, seperti itu. Atau melihat dokumentasinya ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tugasnya itu kan membuat substantif audit program ya. Itu udah lebih banyak tadi nomor 2 ya. Apalagi nih? Nomor 3 melakukan review ya. Lebih bagus nanti buat program auditnya lebih spesifik nih. Tadi misalnya menelusuri, mentrasir ya. Pengujian faktur. Pengujiannya apa nih? Membandingkankah ya? Kan bisa nih membandingkan faktur dokumen pendukung dengan pencatatannya misalnya seperti itu, ya kan? Biar lebih spesifik ya. Gitu. Ini nomor 3 melakukan review. Ya. Sebenarnya nomor 3 itu review siapa yang signifikan, ya dilanjutkan dengan melakukan konfirmasi terhadap, sebenarnya nggak perlu direview langsung aja, ya kan? Melakukan konfirmasi terhadap gitu, ya, kepada vendor yang memiliki transaksi signifikan gitu aja seperti itu ya. Nah ini yang satu lagi yang tadi saya bilang terkait sampel ya. Misalnya nomor 2 nih, pengujian faktur. Kalau kita nggak bilang sampel secara uji petik, kira-kira apa? Jadi gini nih, jangan Anda nyusun nih, yang ngerjain kan bisa jadi orang lain kan ya. Ketika orang lain ngerjain, karena tidak disebutin secara uji petik gitu, atau sampel, dia kerjain semua. Ya habis tuh 640 jam cuma langkah 2 aja. Kalau transaksinya ada 10.000 transaksi misalnya, ya kan, 640 jam juga kurang tuh. Dia menguji faktur, dokumen pendukung dengan misalnya pembukuan gitu ya, dengan pencatatan dokumen dengan ini, ya itu habis waktunya.
ya. Jadi selalu kalau terkait dengan pengujiannya secara uji petik itu dimasukkan ya, seperti itu. Ya nanti dipilah-pilah ya, mana yang pengujian substansi, mana yang pengujian nilai ke prosedur juga beda lagi, nggak di sini tempatnya nih, proseduralitis. Misalnya bandingin, misalnya di sini ada bandingkan saldo tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, ya itu udah proseduralitis kan sebenarnya, ya. Bisa dimasukkan tapi dia ada langkah berikutnya tuh, ya. Kalau terdapat penurunan signifikan dalam ini, pengujiannya apa, seperti itu, ya. Itu ya, Mas, Mbak semua, ya tolong di ini ya. Lagi dari saya itu aja sih. Ada pertanyaan? By the way ini saya cuma ini. Bisa kan ya bedain TOC, STOT, AP sama TDB. Teman-teman bisa kan ya? Mudah-mudahan. Ini kan sebenarnya kan semester lalu nih sudah clear. Nggak, kalau kita sekarang prakteknya nih, prakteknya seperti apa sih gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Atau ada yang minta menambahkan lagi terkait ini? Terkait program kerja auditnya? Coba asersinya Mbak Revika ke bawah lagi deh. Existence, occurrence. Nah, ini satu lagi nih ya. Ada tempatnya. Saya udah sering bilang ya, apa sih bedanya existence sama occurrence? Existence sama completeness kok ini lagi. Kalau completeness, ada yang mau ini nggak? Existence itu apa? Ya, monggo Mbak Revika, silakan. Existence itu memastikan bahwa asetnya tuh kalau misal di sini akun payable itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kalau completeness itu transaksi sama akunnya itu sudah disertakan dalam laporan keuangan, begitu Pak. Jadi kalau existence itu transaksinya kita lihat transaksinya nih, starting point-nya ya. Transaksinya ini semuanya apa? Tercatat atau gimana, Mbak Revika? Disajikan Pak, sudah tersaji dalam laporan keuangan. Ya, kalau completeness lebih banyak terkait dengan kelengkapannya ya, dokumentasinya. Makanya tadi coba balik ke atas. Kalau kita ngomong bandingkan faktur, dengan pembukuan tuh masuknya ke completeness atau ke existence? Oh ya, jangan lupa ini ya, presensi ya, teman-teman. Baru dikit nih yang presensi.
Saya ngisi portal sebentar ya. Absen presensi masih 6 lagi. Oke, lanjut. Gimana? Mbak, siapa? Kelompok 4? Atau dari kelompok 4 yang lain bisa ini? Completance, Pak. Kan saya sering bilang ya, bedanya eksis sama completeness itu kan starting point-nya ya. Kalau existence itu, starting-nya dari mana? Atau ada yang mau bantu dari kelompok 4 yang lain? Halo, halo. Existence ininya ya Pak, transaksi. Iya, transaksinya. Existence itu kan, ya saya bantu ya. Kan keberadaan ya, berarti apa yang dicatat itu emang ada. Intinya gitu kan. Kalau completeness, Completeness terkait dengan kelengkapan, Pak. ya selain kelengkapan apa? Transaksi sama akunnya semuanya sudah tersaji dalam laporan keuangan. Iya, jadi kalau completeness kan, kalau tadi ya existence itu kita bicara dari ininya ya kan ya, dari pencatatannya. Oh, semua pencatatan itu emang ada gitu, emang ada gitu, ya. Tidak ada yang fiktif. Kalau kita bicara fiktif itu di situ existence ya. Terus kalau bicara completeness, kita bicara transaksi itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam catatan. Balik aja, bolak-balik aja tuh. Ya, kira-kira itu aja. Nah, ketika pengujian kan lebih mudah kan memahaminya kan ketika bicara existence. Berarti kita starting point-nya dari mana? Dari pencatatan kan ya? Ya, misalnya dicatat, ini ada nggak sih sebenarnya nih transaksi ini? Misalnya dicatat ada transaksi kepada Mas Andreas gitu ya kan? Ada nggak sih transaksinya nih? Ya, itu kan bisa kita bicara keberadaan ya. Kalau bicara completeness, ada transaksi ke Andreas, sebenarnya udah dicatat semua belum? Lengkap nggak transaksinya? Bolak-balik aja starting point-nya. Jadi ini tadi pengaruh ke pengujian-pengujiannya ya, teman-teman semua. Ya. Yang nomor 2 itu lebih pas kita bicara existence atau completeness. Halo, halo, ada ini komentar?
Udah masuk ke completeness, Pak. Completeness ya. Jadi nanti agak lebih ini ya, kalau ketika menyusun itu, terutama nanti pas lagi ujian ya, kita paham dulu nih asersi ini apa sih sebenarnya, kan ya asersi itu sebenarnya ya tujuan audit itu ya lebih spesifik ya. Cuma memang kalau di Apple Blossom ini kita asersi antara manajemen sama auditoring atau dipisahkan, bahkan tidak dipisahkan antara balance related sama transaction related tuh. Kalau dulu ingat kan waktu belajar Errors itu ada dua kan, ya audit objektif itu terbagi dua. Yang pertama itu transaction related audit objektif, ya tujuan audit. Yang kedua balance related audit objektif. Cuma memang di sini nggak dipisah nih di bukunya Apple Blossom ya, karena dia tidak bicara lebih banyak, lebih detail lah ya. Bahkan asersi antara manajemen sama auditornya juga nggak dipisah ya, nggak dibedakan ya, seperti itu. Tapi kalau kita bicara substantif itu kan transaction ya. Selalu diingat nih, kalau substantif itu terkait dengan transaction related. Ya tujuannya berarti terkait dengan transaction related audit objektif. Ya, kalau test of detail of balance baru kita bicara balance related atau tujuan terkait saldo, tujuan objektif terkait dengan saldo. Ya, di Errors ada itu kalau mau baca-baca lagi, mulai diingat-ingat lagi ya di semester lalu baru berapa bulan kan, belum terlalu lama ya. Itu ada di situ ya. Nah sekarang kita memang lebih ke praktek ke aspek praktisnya nih, prakteknya ya. Waktu ujian kan ditanyain tuh ya, masih ingat nggak waktu ujian? Beda-bedain ini masuk asersi mana nih? Di UAS, di UTS maupun UAS ada tuh di waktu AKSK. Masih ingat nggak? Ini masuk completeness kah? Ini masuk existence kah? Ya, ini masuk accuracy kah? Ya, masih ingat kan? Nah itu kita coba di sini latihan. Ini latihan sebenarnya di sini nih. Ya, kemarin kan cuma milah-milah aja. Sekarang kita berlatih ya untuk memahami lebih dalam terkait dengan tujuan-tujuan audit tersebut. Ya, itu yang perlu diinikan. Ya, jadi ini tolong diperhatikan ya terkait asersi ini, ya asersi existence, apa sih hakikatnya ya, starting point-nya dari mana? Starting point pengujian kan beda-beda berarti kan. Ya. Kalau terkait akurasi mungkin gampang ya, akurasi itu bicara apa? Keakuratan ya, terkait dengan penyajian angka-angkanya biasanya, nilai-nilainya ya, seperti itu. Oke. Itu dari, ada lagi murid ini ditambahkan, tanyakan? Oh ya, Mas Andreas mana? Mas Andreas, tolong capture-nya dikirim di pertengahan gini aja ya, biar bisa saya langsung ini upload di itu. Kemarin kelupaan tuh, keburu ketutup. Jangan dikirim setelah berakhir, ya langsung di capture-nya di awal-awal. Siap, Pak. Ada lagi yang mau di ini terkait dengan program kerja audit? Saya kira udah clear ya. Pokoknya tahapannya tuh metodologinya tolong diikuti terus ya. Terus juga dipilah-pilah kalau diminta substantif test ya substantif audit program ya substantif audit program ya kan. Nanti kalau bicara test of control ya beda lagi gitu, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya diminta overall audit program, nah itu bisa tuh kita masukin dalam satu pengujian itu mungkin ada pengujian pengendaliannya, ada pengujian substantifnya, ada pengujian test of detail of balance-nya, seperti itu. Ya. Dan sebenarnya kalau yang realnya ya, praktek yang terjadi kan kita pendekatan siklus nih. Ya. Kalau ini kebetulan pendekatannya nggak siklus, tapi per item, per akun ya. Kalau pendekatan per siklus itu mungkin lebih, ya memang lebih rumit ya kan. Kalau siklus itu nanti kalau teman-teman nyusun agak, karena kan nyambung semua tuh, mulai dari sales, terus juga sales lagi, pembelian ya, dari pembelian
sampai dengan account receivable, sampai dengan dilunasi itu, sampai dengan penerimaan kas. Itu kan siklusnya kan sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara audit, gini, kalau pendekatan siklus itu lebih enak. Kalau kita bicara mengatur waktu, mengatur semuanya gini. Kalau ini kan akun agak lebih kayak misalnya pengujian faktur dan dokumen, gitu kan. Itu kan bisa sekaligus sebenarnya. Dari mulai pembelian, akun payable, sampai dengan pelunasannya nanti. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada, kita ke tugas kedua ya. Ada lagi? Tanyakan? Ada yang kurang jelas? Permisi Pak, izin stop share ya Pak. Oh iya, silakan Mbak Revika. Makasih ya, kelompok 4, presentasinya. Oke, tugas kedua ini lebih ini ya, lebih spesifik lagi terkait dengan penyajiannya ya, angka penyajian yang harus disajikan di akun payable. Kelompok berapa nih? Kelompok tadi Pak Ketua aja deh, kelompok Pak Ketua. Kelompok 5 ya, Mas Atta ya? Iya, Pak. Oh. Karena nggak mau nunjuk diri sendiri ya, saya tunjuk aja ya. Ya, silakan. Sudah terlihat. Sudah. Rifki. Nggak ada suara. Ya, ini bagian G1. Wih. Benar. Di bagian ini dibagi dua, Pak. Saya sama Nada. Ya, silakan. Untuk yang schedule-nya dijelaskan Nada dulu.
Pertama dari schedule G1 ini tuh isinya dari boleh pakai catatan saya aja nggak, Pak? Silakan. Gini aja. Tapi berantakan soalnya ini nggak dimasukin ke dalam yang kelompok. Aku share screen-nya berhenti dulu ya. Iya. Bentar. Apakah udah terlihat, Pak? Ya. Loading. Belum. Udah belum? Udah. Ya, jadi mau ngisi yang G1 ini kan, itu pertama-tama lihat dari cash voucher. Kita bandingin sama yang ada di G1. Ini udah ada sama semua. Sesuai tanggalnya yang 12/8, 12/10, 12/15, sampai 12/43. Nah, terus lihat juga dari coba lagi. Exhibit 8 yang receiving log itu kita ngecek apakah udah benar gitu pencatatannya. Misalnya yang 12/10 fruit juicy itu ada nggak di atas di yang exhibit 7 cash voucher-nya. Itu udah ada. Terus yang 12/11 juga ada di atas. Tapi yang tanggal 12 yang terakhir yang tanggal 12/30 yang 12/30 ini belum tercatat dalam cash voucher sebagai bagian dari G1, maka yang ini akan dikoreksi. Terus yang itu tahun 2003. Selanjutnya yang 2004 receiving log-nya yang nomor receiver nomor 1, 2 itu 4. Dia itu ada di cash voucher. Tapi belum dicatat, jadi dia akan dikoreksi. Aduh, bingung jelasinnya, maaf ya, Pak. Terus buat masukin apa aja yang bakal ada dimasukin yang ayat jurnal koreksinya, lihat dari exhibit 8 yang voucher registernya. Yang 1, 2 ini
belum dicatat di bulan Desember. Dia catatnya di bulan Januari, harusnya catatnya itu di bulan Desember. Maka perlu dikoreksi. Terus yang 19 fruit sense ini tuh tertulis 33440. Nah, kita harus ngecek itu benar atau enggak. Yang dicatat itu kan 33440, tapi sementara dia itu gimana sih tadi? Ini 100, ada 100 R320 apple oil. 100 case, satu case-nya ada 24. Ini dari halaman 149 150. Ada harganya. Itu 2,35 per oz dan per botolnya itu ada 6 oz. Jadinya seharusnya itu 100 case dikali 24 dikali 6 dikali 2,35 per oz. Jadi harusnya dicatatnya itu 33840, sementara di sini dicatatnya 33440. Jadi tapi lihat ke atasnya, ternyata ada di 18 itu freight-nya, biaya kirimnya sebesar 400. Jadi ini tuh udah benar 33840, tapi tambahan dari 33440 sama yang 400 freight-nya. Terus juga yang di ini 112 fruit juicy perfume itu, fruit juicy perfume ada di atas. Ini 150 case. Itu satu case-nya ada 24 dan dia tercatatnya di bulan Januari, maka dia dikoreksi. Tapi kita lihat dulu angkanya, itu kan 432 angkanya itu 150 dikali satu case ada 24. Nah, harganya ini 4,3 per botol. Itu ada di halaman 150. Jadi salah, maksudnya ini yang 16. Jadi angkanya itu udah benar 15.480 sesuai dengan yang ada di sini 15.480. Terus selain itu udah nggak ada lagi yang terus selanjutnya yang tadi itu dimasukin ke ayat jurnal koreksinya. Tadi kan yang fruit sense harusnya dia dicatat di 2003, tapi dia malah dicatat di bulan Januari 2004. Maka dimasukin koreksinya inventory pada AP-nya fruit sense sama AP-nya flash itu fried sebesar 33440 sama yang fried-nya itu 400. Terus selanjutnya yang keduanya juicy perfume itu inventory pada AP-nya si juicy perfume sebesar 15.480. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Bisa kembali ke yang tadi enggak? Yang enggak.
share screen yang tadi. Bisa tolong share screen file tugasnya tadi. Yang punya aku? Apa yang punya kelompok? Ya, yang kelompok. Oke. Udah? Kan, ya, kan tadi udah dijelaskan tentang yang schedule-nya yang bagian G1 ini. Terus kemudian bagian jurnalnya yang ke bawah. Jadi ini ada adjusting journal entry sekali yang 5. Ini asalnya dari voucher 1/1. Penyesuaiannya ayat jurnalnya itu utilities expense pada akun payable sebesar 1.100. Kemudian adjusting journal entry 6 ini berasal dari receiver 12/12. Ayat jurnalnya yaitu inventory pada account payable sebesar 15.480. Kemudian jurnal penyesuaian 7. Ini asalnya dari voucher 1/7. Ayat jurnalnya itu miscellaneous expense pada akun payable sebesar 230. Kemudian yang terakhir jurnal penyesuaian ke-8 asalnya dari receiver 1/2. Jurnalnya yaitu inventory pada account payable sebesar 33.840. Sekian untuk yang bagian schedule G1. Selanjutnya schedule G2. Tapi kurang lebih tadi sudah dijelasin semua sama Nada sama Rifki ya. Jadi ini kayak merekap yang liabilities yang belum dicatat. Terus ini jurnalnya sama. Yang ini saya salah buatnya. Yang apa namanya? Freight-nya belum saya masukin jadi nilainya 33440. Mungkin bisa langsung dilanjutkan ke schedule G-nya. Oke, lanjut yang schedule G. Nah, jadi di sini schedule-nya adalah schedule akun payable dari lead schedule dari akun payable. Nah, itu kita referensinya ke schedule G1 sama G2. Terus di sini kan udah diketahui per audit 12 Desember 2002 itu sebesar 223.161. Terus per book pada tanggal 12 Desember 2003 itu 135.550 ini didapat dari schedule G1. Terus adjustment-nya ini tadi kan kita ada 4 adjustment. Nah, jadi totalnya itu akun payable-nya sebesar 50.650. Terus per audit 20 Desember 2003-nya sebesar 186.200 itu dari per book 12 Desember 2003 ditambah sama kredit adjustment-nya. Jadi per audit akun payable tertanggal 12 Desember 2003 itu 186.200 di kredit. Udah, Pak. Sudah? Kelompok 5?
Mas Rifki? Sudah semua, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Makasih kelompok 5. Dari kelompok lain ada yang berbeda hasilnya, koreksinya, jurnalnya? Sama semua, kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Ada yang beda nggak? Mungkin izin menambahkan Pak dari kelompok 1. Sebenarnya sama aja nilainya, cuman di akhirnya kita nyantumin ini Pak, surat konfirmasi G3 sama G4-nya. Itu aja sih Pak, tapi angkanya udah sama. Jurnalnya? Sama juga, cuman tambahan itu aja Pak, surat konfirmasi dicantumkan gitu. G3 sama G4-nya. Oke. Ada yang lain? Kelompok lainnya? Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Sama, Pak. Sama ya. Kelompok 4 juga sama Pak untuk perhitungannya. Oh ya. Baik, akuntabelnya ya. Kelompok 3 juga sudah sama, Pak. Coba kelompok 5 deh. Siapa? Mas Atta atau Mas Rifki atau Mbak siapa nih? Mbak Nada ya. Untuk metode inventory-nya Apple Blossom apa nih? Itu ada tuh di paragraf itu ya. Di halaman 127. Coba deh. Dibaca. Perpetual, Pak. Perpetual, terus at each year end, di akhir tahun dia melakukan apa? Merupakan perhitungan fisik, Pak. Kemudian Ya, perhitungan fisik, ya kan? Berarti kalau misalnya ada inventory yang sudah diterima, belum tercatat, sudah terhitung belum? Kalau belum dicatat, belum masuk, Pak.
Nah, ini coba di yang paragraf kedua itu. Physical inventory. Ya, jadi di tiap each year end, ya, setiap akhir tahun perhitungan persediaan dilakukan, ya kan? Kemudian setiap perbedaannya itu dimasukkan dalam cost of goods sold, ya. Artinya apa? Kalau tadi kan di barang itu kan dianggap belum dicatat ya. Tapi sebenarnya sudah diperhitungkan belum kalau kayak gini? Kan lawan account payable inventory ya. Paling bawah, jurnal paling bawahnya. Tadi siapa? Mas Rifki ya? Nah, ke atas. Nah, itu. Yang G1, jurnal G1. Inventory account payable. Kira-kira pengaruhnya apa nih? Kalau dimasukin di inventory lagi, kira-kira apa dampaknya? Yang poin D ini kan ini ya, tadi siapa? Mbak Nada ya? Atau Mas Rifki ya? Ini kan terkait barang yang diterima di akhir tahun ya. Tanggal berapa? 30 nih. Pertanyaan saya kira-kira barang ini sudah dilakukan perhitungan nggak? Masuk physical ini nggak? Physical count nggak? Karena barang yang diterima pasti masuk kan ya. Jadi secara fisik dia sudah diperhitungkan, dimasukkan koreksi dalam COGS. Fisik inventory-nya. Kalau account payable ya tetap harus dikoreksi. Nah sekarang koreksinya kemana nih? Kalau inventory dikoreksi lagi kan jadi double counting ya. Ke CBS berarti, Pak. Ada yang gitu nggak dari kelompok lain? Kelompok 6, Pak, tapi buat yang utang ke Fruity Juicy aja, yang Fruit Sense itu, kalau kelompok kami tetap inventory, soalnya dia diterimanya 5 Januari. Tapi iya, kalau yang Fruity yang Juicy diterima setelah itu iya betul. Diterimanya tanggal 31 Desember. Ya, betul. Dipecah cuma 15 berapa tuh fruit juice? 15.480. 15.480 ya. Tadi kok saya tanyain bilang nggak ada yang beda nih gimana? Sama semua. Berarti ada yang beda kan ya? Ya kalau yang diterima pas Januari memang harus dikoreksi di inventory-nya ya.
Oke. Clear ya? Ini dari kelompok 6 udah benar ya. Jadi tolong nanti kalau setiap informasi itu di buku ini memang kalau saya bilang sambung menyambung menjadi satu ya. Jadi dari awal sampai akhir itu informasinya itu diperhatikan ya. Jadi misalnya berapa poin-poin yang penting gitu. Makanya saya bilang dia tiap kali baca teman-teman buat pointers deh. Soalnya ini kan bukunya bukan e-book ya. Ini scanner picture ya, scan picture. Jadi emang nggak bisa kita tandain juga gitu. Nggak bisa di highlight ini. Coba dia nggak bisa mas. Siapa nih? Iya Pak. Mau di highlight nggak bisa. Kalau PDF yang beneran kita bisa highlight kan, bisa kayak kasih warna gitu ya. Nah ini masalah ini scan dari buku ini, scan picture ya, gambar jadinya ya. PDF-nya PDF gambar, nggak bisa di. Saya coba pakai Nitro juga gagal karena memang jelek hasil scan-nya. Terus juga picture-nya nggak dapat ya, berantakan malah pakai Nitro. Saya coba OCR ya, biar dapat teksnya nggak dapat juga. Jadi tolong nanti buat pointer-pointer aja gitu, informasi-informasi sebelumnya ya kan, ini kan pentingnya sebenarnya ini. Dia pakai perpetual, tapi akhir tahun tetap physical. Nah, ya kan artinya apa? Kalaupun nanti misalnya ada yang datang akhir tahun nggak kecatat, sebenarnya tercover juga nanti, ya masuk dikoreksi ke COGS, ya seperti itu. Jadi kalau dia koreksi ke inventory lagi double counting nanti, ya terhitung 2 kali. Oke. Ada lagi yang ingin di ini? Kalau bagi saya sih sebenarnya nggak ada lagi ya. Terkait inventory, purchase. Mas Andreas? Halo, Mas Andreas mana? Hadir, Pak. Yang gambar 31 orang udah dikirim? Tadi cuma 30 tuh. Maaf Pak, izin ada yang kurang satu. Koneksinya masih terputus. Oh, belum bisa juga ya? Iya, tadi pas awal-awal sudah ada sih Pak, tapi tiba-tiba hilang. Ya, pas kuis tadi kan 31 ya? Iya. Ini untuk ininya di screenshotnya untuk yang saya kirim ke itu ke portal. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting absennya udah ya, yang bersangkutan ya. Belum tahu Pak. Soalnya nggak bisa dihubungin Pak, masih kayaknya udah. Di daerahnya lagi itu sinyalnya. Sudah absen, udah semua sih udah komplit, udah lengkap. Terima kasih Pak. Absen udah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait account payable ini? Ada yang mau ditanyakan lagi terkait misalnya? Assalamualaikum Haji. Ada lagi yang mau dibahas? Kalau yang tugas kedua ini lebih lebih terkait dengan
terutama transaksi-transaksi tertentu ya, yang di tanggal year end itu ya, year end sama beginning of the year ya, awal tahun itu, yang perlu diperhatikan. Nah ini sih nggak terlalu ini. Untuk nanti hari Sabtu, sesi keberapa ya? Sesi pertama apa kedua ya? Sesi kedua, Pak. Sesi kedua ya. Tugasnya udah saya upload kan ya, Mas Andreas ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Tolong saya ingatkan lagi kalau misalnya tugasnya sebelum ingatkan lagi. Kalau tugas buat program kerja audit sama kertas kerja, tolong dibuat formatnya ya, agak diperhatikan gitu ya. Kemudian juga biar latihannya berlatih sebenarnya untuk nanti mengerjakan soal di ujian. Walaupun sebenarnya sih saya berharap ya teman-teman belajar bukan cuma untuk ujian ya, tapi ya saya ujung-ujungnya kan itu ya. Tapi saya harap ini bisa ke depannya kan, siapa tahu teman-teman jadi auditor nanti ya kan. Walaupun kalau di pemerintahan, kalau nanti di pemerintah itu auditnya di laporan keuangan pemerintah, bisa kementerian lembaga atau misalnya Pemda ya. Kalau nanti ada yang ke Pemda juga, setahu saya sih ada yang ke Pemda juga nanti ya. Nanti biasanya di bagian keuangan atau di bagian ini atau nanti melakukan audit ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya untuk kasih gambar aja praktek audit seperti apa ya. Jadi di praktek itu kadang pengalaman saya nggak mesti harus selalu sesuai dengan teori, banyak deviasi yang terjadi ya, banyak hal yang dimana kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada. Tapi ini mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ke teman-teman lah bagaimana mengerjakan audit ya. Oke, terus satu lagi ini saya lupa ya, tugas individu ya. Saya kasih satu lagi ya. Sama nanti mungkin kalau karena kamu tanya, terus saya lihat hasil kuisnya itu.